أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين تقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم. Para pemirsa yang saya muliakan, kita harus selalu memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah menerima amal kebaikan kita dan membantu kita dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan dan telah menjalankannya beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan ibadah puasa ini menjadikan kita terbiasa untuk melakukan hal-hal yang tidak berdasarkan hawa nafsu atau kesukaan-kesukaan kita. Dalam satu kitab yang bernama Jami'us Sa'adah karangan Syekh An-Naraqi, dia menyebutkan hubungan kita atau jiwa kita dengan perbuatan itu ada tiga macam. Ada yang namanya hal, kedua sifat, dan ketiga malakah atau karakter. Hal artinya adalah kondisional. Terkadang seseorang melakukan kebaikan hanya bersifat kondisional, tergantung keadaan. Artinya melakukan satu perbuatan hanya berdasarkan situasi dan keadaan. Misalnya eh, para calon legislatif misalnya, mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, membantu rakyat, ya, membangun sekolah atau menyumbang masjid dan lain sebagainya, tapi bersifat kondisional karena tuntutan keadaan yang mengharuskan mereka melakukan itu. Tapi karena sifatnya kondisional, maka ketika keadaan berubah, maka orang itu tidak melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, boleh jadi kita pun melakukan kebaikan itu hanya bersifat kondisional, tergantung keadaan. Ketika keadaan berubah, maka kita tidak melakukan kebaikan tersebut. Yang kedua adalah perbuatan yang dilakukan karena sifat kita. Ini sesuatu yang lebih baik dari yang pertama. Artinya melakukan, misalnya menolong orang atau baca Quran itu menjadi sifat dia. Artinya dia melakukan kebaikan tersebut bukan karena keadaan tertentu, bukan karena kondisi tertentu, tapi menjadi sifat dia. Artinya selalu mengerjakan kebaikan itu dalam berbagai keadaan dan kesempatan, tidak melihat kondisi ataupun situasi tertentu. Tentu orang yang melakukan kebaikan yang mana menjadi bagian dari sifat dia itu satu kemuliaan. Artinya dia selalu atau sering lebih tepatnya melakukan kebaikan tersebut. Kecuali dalam kondisi tertentu tidak melakukannya. Kebalikan dari yang pertama. Yang ketiga adalah perbuatan itu atau kebaikan itu menjadi malakah, menjadi karakter, menjadi jati diri dia. Perbuatan baik itu telah terinternalisasi dalam wujudnya, sehingga dia tidak bisa dipisahkan dari perbuatan baik tersebut. Dia selalu melakukan kebaikan itu.
Bedanya dengan yang sifat adalah orang yang orang melakukan kebaikan, sering melakukan kebaikan, maka ini sifat namanya. Kalau sudah menjadi malakah atau karakter atau watak lebih tepatnya, atau dengan kata lain menurut saya, maka dia selalu, bukan seringkali, selalu melakukan kebaikan tersebut. Kebaikan itu menjadi bagian dari dirinya yang tak terpisahkan. Ini namanya malakah, karakter, atau juga disebut dengan akhlak. Akhlak adalah karakter. Para ulama menyebutkan akhlak itu adalah sesuatu kekuatan dalam diri seorang ketika melakukan perbuatan itu dengan mudah, tanpa rintangan. Orang yang punya karakter dermawan, maka dia pasti memberi orang yang membutuhkan. Orang yang punya karakter temperamental, maka dia gampang marah, selalu marah ketika melihat sesuatu yang tidak diinginkannya. Itu juga akhlak namanya. Karakter, malakah adalah akhlak. Artinya bagian dari jiwa kita. Jadi perbuatan tertentu, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk, ada pada manusia itu dalam eh, tiga kategori. Pertama hal kondisional, sewaktu-waktu, tergantung keadaan atau situasi tertentu. Kedua, bersifat sifat. Artinya dia sering melaksanakan perbuatan tersebut. Dan yang ketiga, tentu ini yang paling baik untuk kebaikan tentunya, adalah malakah. Ya, artinya bisa malakah yang baik, bisa malakah yang buruk. Bisa karakter yang baik, bisa karakter yang buruk. Orang yang punya karakter buruk selalu berbuat kejahatan, selalu menipu. Menjadi karakter dia. Menurut para urofa, manusia nanti di akhirat akan dibangkitkan dengan berdasarkan karakter dia. Manusia nanti akan dibangkitkan di hari akhirat berdasarkan atau disesuaikan dengan karakternya. Ini tiga hal yang dijelaskan dalam kitab Jami'us Sa'adat karya Syekh An-Naraqi. Nah, berkaitan dengan puasa, sebagaimana sudah kita pahami dan setiap ustadz tentu menyampaikan bahwasanya inti dari puasa adalah apa? Mengendalikan hawa nafsu. Itu inti dari puasa. Al-imsak, menahan diri. Ada keinginan makan tapi ditahan. Ketika panas ada keinginan minum tapi ditahan. Itu hakikat dari puasa. Al-imsak, menahan diri, menahan hawa nafsu. Itu inti puasa. Nah, ketika Allah Ta'ala mewajibkan kita berpuasa dalam arti menahan diri selama 30 hari, itu dengan sebuah tujuan agar menahan diri itu atau mengendalikan hawa nafsu menjadi apa? Sifat atau kalau bisa menjadi karakter. Ini arti filosofi dari puasa la'alakum tattaqun. Mengapa ini puasa hanya 30 hari, tidak hanya sehari, 2 hari, seminggu, tapi sebulan. Dengan sebuah harapan agar menahan hawa nafsu menjadi karakter. Atau lebih rendah menjadi sifat. Nah, ketika puasa ini yang hakikatnya adalah menahan hawa nafsu menjadi karakter, maka dia adalah orang yang sukses. Orang yang beruntung. Karena problematika manusia apa? Hawa nafsunya. Orang
jatuh terjerumus pada kenistaan dan kehancuran, kecelakaan karena hawa nafsunya. Sudah banyak bukti lah, tidak perlu saya jelaskan di sini. Nah, kesuksesan seorang, keberuntungan seseorang di dunia ini adalah ketika dia mampu menahan hawa nafsunya. Tetapi menahan nafsu ini tidak bersifat hal, sewaktu-waktu, atau kondisional. Orang mungkin misalnya eh, malu melakukan keburukan di hadapan orang tua. Ini bersifat hal. Ketika orang tua tidak ada, maka dia melakukannya. Atau seseorang tidak melakukan perbuatan yang buruk di hadapan gurunya, di halayak ramai. Tapi ketika nggak ada gurunya, tidak ada halayak ramai, maka dia dengan mudah melakukan keburukan. Berarti dia menahan hawa nafsu bersifat hal. Nah, jangan sampai puasa ini menahan hawa nafsu hanya hal. Artinya di siang hari saja, karena kewajiban agama, maka berpuasa. Tidak makan, tidak minum. Tapi setelah kewajiban ini tidak lagi ada di bulan yang lainnya, maka dia menghumbar-humbar hawa nafsunya. Jadi ketika dia mampu menahan makan dan minum di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan ini kemampuan menahan lapar dan haus tidak ada lagi, ini berarti hanya bersifat hal. Keadaan selama Ramadan dia bisa menahan hawa nafsu. Itu pun di siang hari barangkali. Di malam hari lain ceritanya. Nah, target puasa la'allakum tattaqun adalah bahwa bagaimana menahan hawa nafsu, mengendalikan hawa nafsu menjadi sifat dan kalau bisa menjadi malakah, menjadi karakter. Nah, ketika selesai Ramadan dilanjutkan arti indikator bahwa bahwa menahan hawa nafsu, mengendalikan nafsu itu menjadi sifat dan karakter, maka setelah Ramadan pun ya, pengendalian ini masih berlangsung selama hidupnya. Nah, inilah orang yang beruntung. Orang yang sukses dalam menjalankan ibadah puasa. Mari kita di bulan suci Ramadan ini kita meminta kepada Allah Ta'ala sambil kita merenungkan, berupaya dengan sungguh-sungguh agar kita keluar dari bulan Ramadan menjadikan pengendalian terhadap hawa nafsu menjadi karakter kita, menjadi watak kita. Sehingga kita menjadi orang yang beruntung dan digabungkan bersama manusia yang berhasil mengendalikan hawa nafsunya, dan itulah untuk keselamatan kita di akhirat dan tentunya kebahagiaan kita di dunia ini. Itu hal yang saya kira perlu kita perhatikan sampai kita meminta kepada Allah Ta'ala agar kita di bulan Ramadan ini ya, dan di tahun ini adalah tahun perubahan diri kita menjadi orang-orang yang berkarakter dalam meninggalkan hawa nafsu atau mengendalikan hawa nafsu. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.